Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Usanti. Kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 energi dan penerapannya, subtema 1 sumber energi. Materi ini nanti akan dipresentasikan oleh Usanti dan Usfiska. Anak-anak, sebelum kita belajar, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Jika nanti ada yang penting, silakan dicatat ya. Muatan pelajaran yang pertama adalah PPKN. Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Contoh tindakan menghemat air diantaranya yaitu, yang pertama, menutup keran air saat tidak digunakan. Yang kedua, mandi dengan air seperlunya. Yang ketiga, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Jika kita sudah melakukan tindakan menghemat air bersih, berarti kita sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, itu adalah kegiatan menggosok gigi dan ketika sedang menggosok gigi, keran airnya dimatikan ya, agar bisa menghemat air. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi membantu manusia dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Contohnya, saat menonton televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat mengendarai motor, menggunakan sumber energi bensin. Beberapa sumber energi bersifat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Yang ketiga, mengajak orang tua menggunakan peralatan hemat energi. Dengan menghemat penggunaan energi, kita dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada contoh gambar ya. Ketika malam hari, ketika mau tidur, lampunya dimatikan. Nah, itu adalah salah satu kegiatan untuk menghemat energi. Terbatasnya ketersediaan energi fosil. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari fosil, artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Nah, anak-anak di sini bisa lihat ada contohnya pengeboran minyak bumi, penambangan batu bara, dan selanjutnya adalah gas alam. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Sumber energi di bumi jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaannya. Kita harus menghemat energi agar energi dapat digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Kita bebas menggunakan energi untuk keperluan sehari-hari tanpa adanya larangan. Tetapi kita juga harus bertanggung jawab dalam penggunaannya dengan cara tetap berhemat. Dengan begitu, kita menghargai hak orang lain untuk ikut memanfaatkan energi. Muatan pelajaran yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Tahukah kamu, matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya, energi matahari dijadikan sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Oke anak-anak, di sini ada sebuah teks. Usanti akan membacakan teks tentang energi matahari dan pemanfaatannya. Silakan disimak ya.
Setiap hari kita melakukan kegiatan yang membutuhkan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan, di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan sehingga dapat mengurangi kandungan air dari benda tersebut. Selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Menemukan kata-kata penting dalam teks tentang sumber energi. Setelah kita membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau dapat bertanya langsung kepada guru dan orang tua. Setelah mengetahui arti kata, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Contohnya, anak-anak silakan membuka buku Bu Pena ya, halaman 104 dan 105. Di sini ada kata panas. Nah, kemudian setelah itu kita buat kalimat. Panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Muatan pembelajaran matematika. Mengenal satuan waktu tidak baku dan baku. Untuk menyatakan suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku, contohnya lama, sebentar. Satuan baku, contohnya tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, hari. Diperhatikan ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. Dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Dihafalkan ya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nomor 1. 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. 3 tahun sama dengan 3 dikali 12 bulan, sama dengan 36 bulan. Mengapa dikalikan 12? Karena dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nomor 2. 20 tahun sama dengan titik-titik dasawarsa. 20 tahun sama dengan 20 dibagi 10. Sama dengan 2 dasawarsa. Mengapa dibagi 10? Karena dalam 1 dasawarsa terdiri dari 10 tahun. Membaca waktu pada jam analog. Perhatikan gambar jam berikut. Jika kita lihat, jarum pendek menunjuk angka 7 dan 8. Jarum panjang menunjuk pada angka 6. Jam di samping dibaca pukul setengah 8 atau pukul 7 lewat 30 menit jika ditulis pukul 07.30. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang ditulis dengan pukul 13, pukul 14,
dan seterusnya hingga pukul 24.00. Hubungan antara jam, menit, detik adalah 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Diingat-ingat ya. Muatan pembelajaran SBDP. Ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Salah satu cara untuk menjiwai sebuah lagu melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Selanjutnya, bernyanyi dengan iringan alat musik. Alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya, marakas, triangle, tamborin, dan gendang. Yang kedua, alat musik melodis, yaitu alat musik yang memiliki nada. Contohnya, pianika, gitar, kolintang, dan recorder. Alat musik menghasilkan bunyi yang nyaman dan enak didengar jika dimainkan dengan pola irama tertentu. Perhatikan pola irama menggunakan alat musik ritmis berikut. Birama 2/4, dung crek, birama 3/4, dung crek, dung crek. Birama 4/4, dung crek, dung crek. Sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf ya. Jangan lupa semangat belajar. Jangan lupa sholat, murojaah, dan tadarus Al-Quran. Jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu orang tua selama di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.